kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana mengenai intuisi, kepercayaan diri, dan sumber motivasi. Kami di sini beranggotakan saya sendiri, Tangka Tiarani. Selanjutnya saya. Dan ada rekan saya, Inatul Nadila dengan NIM 200-311-15, Firdaus Eka Putra dengan NIM 200-310-70, Riando Pradiva dengan NIM 200-310-99, Siti Aisyah dengan NIM 200-310-33, Yohana dengan NIM 200-311-11, Leni Erlita 200-310-77, dan terakhir Fiona Fatila dengan NIM 200-311-09. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ainatul. Kepada Ainatul Nadila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini kami akan membahas pokok materi. Yang pertama adalah intuisi, yang kedua adalah kepercayaan diri, yang ketiga adalah motivasi diri. Untuk materi pertama akan saya jelasi tentang intuisi. Nah, intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, atau bisikan hati. Intuisi dalam istilah psikologi dan filsafat adalah suatu proses pemahaman dan persepsi terhadap suatu fakta aktual. Kata intuisionisme merupakan suatu sistem dalam filsafat yang menganggap intuisi sebagai suatu proses mendasar untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, berikut definisi dan pengertian intuisi dari beberapa sumber buku. Yang pertama adalah menurut Benzev dan Stark tahun 2002. Intuisi adalah pemahaman tiba-tiba akan suatu hal setelah mencoba menyelesaikan suatu masalah, namun tidak juga berhasil. Menurut Daniel dan Park tahun 2007, intuisi adalah suatu proses untuk mencapai kesimpulan terbaik berdasarkan informasi yang lebih sedikit dari jumlah normal yang diperoleh. Menurut Brenner 1999, intuisi adalah tindakan seseorang menggapai makna atau struktur suatu masalah yang tidak menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Yang keempat, menurut Nasution tahun 2003, intuisi adalah kemampuan mental untuk memahami, untuk menemukan hipotesis pemecahan masalah tanpa melalui langkah-langkah analis. Dan yang terakhir, pada tahun 2009, menurut Paul Watermintan, intuisi adalah daya atau kemampuan pengetahuan atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan secara mendalam atau dipelajari. Intuisi juga merupakan wawasan atau pengetahuan yang menerangkan atau meramalkan peristiwa tanpa bergantung pada suatu proses penalaran secara sadar tanpa atau dengan bukti-bukti. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Inatul Nadila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firdaus Eka Putra. Kepada Firdaus, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat dan syarat intuisi. Nah, untuk yang pertama, intuisi harus memenuhi syarat non-inferensial atau langsung, karena proposisi dalam berintuisi tidak didasarkan pada suatu premis. Yang kedua itu intuisi harus memenuhi syarat ketegasan, karena intuisi merupakan suatu
kognisi yang mengandung makna tegas seperti suatu keyakinan dalam diri individu, tidak bisa sekedar suatu kecenderungan atau suatu gejala. Yang ketiga yaitu intuisi harus memenuhi syarat pemahaman minimal dari objek proposisi. Karena seseorang tidak dapat berintuisi mengenai hal yang tidak dia pahami. Yang keempat yaitu intuisi tidak harus bergantung pada suatu teori itu sendiri maupun hipotesis teoritis. Tetapi tidak berarti bahwa intuisi adalah prekonseptual. Hanya ia tidak didasarkan pada beberapa hipotesis teoritis. Next is. Nah, selanjutnya karakteristik intuisi. Yang pertama itu adalah self-evidence atau pembuktian. Yang kedua, intrinsic certainty, kepastian intrinsik. Yang ketiga, coerciveness atau pemaksaan. Yang keempat, extrapolativeness atau perkiraan. Yang kelima, perseverance atau ketekunan. Yang keenam yaitu globality atau umum. Yang ketujuh implicitness atau tersembunyi. Next is. Baiklah, terima kasih kepada Firdaus Eka Putra. Untuk pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk jenis-jenis intuisi, di mana intuisi yang pertama yaitu intuisi afirmatori, di mana di sini berupa pernyataan, referensi atau interpretasi solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, self-evident, global, dan cukup serta intrinsik. Intuisi ini adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi ini bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. Intuisi ini dapat diklasifikasikan ke dalam intuisi afirmatori simatik, intuisi afirmatori relasional, dan intuisi afirmatori inferensial. Selanjutnya, yang kedua yaitu intuisi antisipatori, di mana merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi ini mempresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah, mendahului bukti formal atau bukti analitik. Untuk selanjutnya, penyampaian akan dibacakan oleh Riendo Pradiva. Kepada Riendo dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang kepercayaan diri. Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Faktor yang mempengaruhi percaya diri itu pertama ada kondisi fisik, kemudian pengalaman hidup, kemudian ada lingkungan keluarga, tidak takut menghadapi tantangan, dan dapat menerima kekurangan. Baiklah, terima kasih kepada Riando. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun materi selanjutnya ialah cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang mana yang pertama ada evaluasi diri secara objektif, yang kedua beri penghargaan yang jujur terhadap diri sendiri, dan yang ketiga positive thinking, yang keempat gunakan self-affirmation, dan yang kelima belajar mensyukuri dan menikmati rahmat Tuhan, dan yang terakhir ialah menetapkan tujuan yang realistik. Selanjutnya ialah motivasi.
yang mana motivasi merupakan dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Baiklah, terima kasih kepada Ais. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yohana. Pada Yohana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Adalah keinginan seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Adalah keinginan seorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya, seorang yang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Selanjutnya itu fungsi motivasi. Menurut Sudirman 2011, fungsi motivasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu manusia untuk berbuat sebagai penggerak. Yang kedua itu menentukan arah tujuan yang hendak dicapai karena dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Yang ketiga itu menyeleksi perbuatan itu menentukan tindakan apa saja yang harus dilakukan yang relevan untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Yohana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leni Ervita. Kepada Leni dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan motivasi. Tujuan motivasi merupakan untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang manajer, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga tercapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi. Pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal seperti harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkat harga dirinya. Yang kedua, yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya seperti organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal seperti jenis dan sifat pekerjaan, yaitu dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Nah, kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi terakhir, yaitu faktor-faktor motivasi oleh Fiona. Dari penyampaian materi terakhir, kami sudahi penyampaian hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.